Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sempurna jati ning ingsun. Rajah dalam budaya Sunda. Rajah Sunda lebih dikenal dan erat kaitannya dengan seni, papantunan. Pantun dalam bahasa Sunda berarti balada, atau ballad yakni nyanyian atau syair berlagu yang bersifat epis, prosedur. Hal ini tidak dipisahkan menjadi sendiri-sendiri antara rajah dan papantunan. Justru menjadi salah satu kesatuan yang utuh. Dalam seni papantunan rajah dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai rajah bubuka, pembuka, dan rajah penutup, pamunah. Kali ini admin akan membahas tentang rajah bubukaan pembuka. Mari kita analisis bersama rajah bubukaan dalam pantun Sunda. Balungbung Agung Rahayu, Guminjing Manjing Walagri, Brai Caang Brai Narawangan, Wangi Diri Sanubari, Gorejak Saringkang Ringkang, Ranca GHT Awaking, Ngembat Keun Jalan Laratan Katampian Geusan Mandi, Kaa Leuwi Sipatahunan, Leuwi Nunga Aruncang Diri-diri Anu Sakiwari, Rek Muru Lulurung Tuju Ngaliwat ka apa jajaran, Bongan Hayang Pulang Anting, Padung Dengan, Jeung Usikna Pangancikan, Hung, Ahung, Turun ti Gunung Gumuruh, Kahujanan ku malati, nyamoyan di pamoyanan, papanggih jeung urang dami, anu keur mener ngarajah, madep kaadaya ukawangi, pat jajaran. Hung, ahung, artinya, tulang pokok besar sejahtera, ditiru dan menjadi perbincangan di setiap negara, terpancar cahaya memancar menerangi, wangi suci dari hati, tersentak terjungkal-jungkal. Bergerak keinginan hati menggerakkan tubuh, karena mengambil jalan ke tempat hamba bersuci, ke lubuk di patahunan lubuk yang membuka tabir di masa lalu, karena ingin memburu lulugu yang menerangi tujuh, artinya raja-raja Pajajaran, melewati Pajajaran. Rasanya tidak ingin pulang karena tali paranti yang mengait, berdetaklah hati bergejolaklah batin, dengan rasa yang berdebar. Sang Maha Agung turun dari gunung gemuruh, kehujanan bunga melati, artinya tercium aroma wewangian. Ya jelas bercahaya karena memang di tempatnya, bertemu dengan orang-orangnya, yang sedang husyu merajah, menghadap kota Kawangi, Pajajaran. Sang Maha Agung. Dari rajah tersebut ada sair atau kata yang menyiratkan kita jika ingin menapati Selacak Pajajaran maka jangan lupa sang lulugu tujuh penerangnya, yaitu seorang raja yang bergelar Prabu Siliwangi itu, ada tujuh sebelum Pajajaran burak. 1. Prabu Susuk Agung atau Prabu Susuk Tunggal Mangprangan. 2. Prabu Jaya Dewata Sang Pamanah Rasa, Sang Mokteng Rancamaya. 3. Prabu Surawisesa namanya adalah kebesaran keraton Galuh Pakuan, Sang Mokteng Padaren. 4. Prabu Dewata Buana Wisesa, Sang Mokteng Sawah Tampian Dalam. 5. Ratu Sakti Sang Mangabaten, Sang Mokteng Pengpelengan. 6. Ratu Nilakendra Tohaan Bagus Bima Jaya, Sang Mokteng Majaya. 7. Ratu Mulyasari Prabu Surya Kencana Raga Suci, Pulosari Raja terakhir Pajajaran. Kemudian kita juga harus perhatikan bait berikutnya yang bisa menjadi kunci pembukanya, sebagai berikut. Ngembat Keun Jalan Laratan Katampian Geusan Mandi, Kaa Leuwi Sipatahunan, artinya, karena mengambil jalan ke tempat hamba bersuci, ke lubuk di patahunan. Nah, dari bait pantun bubukaan tersebut kita mengetahui kata kunci, tampian, dan lubuk Sipatahunan. Dari kata kunci tersebut maka seakan mengajak kita menuju suatu tempat, yaitu tempat yang bertepi dan dijadikan tempat bersuci. Di manakah itu? Berdasarkan analisis admin tempat tersebut mengacu pada wilayah Lawang Gintung, Batu Tulis dan Cipaku, di mana pada masa kerajaan Pakuan Pajajaran menjadi pusat keagamaan, kemiliteran, dan pertanian di masa Pakuan Pajajaran. Semoga bermanfaat. Jika admin salah dalam menunjukkannya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.